Oke, halo semuanya. Oke, jadi dengan hormat saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh dewan juri yang ada di sini dan seluruh audiens yang ada di sini. Nah, pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya. Saya Julia, mahasiswa semester 5 dan saya bersama rekan saya. Halo, saya Runisa, mahasiswa semester 7. Baik, jadi di sini nanti kita akan menyampaikan pembahasan yang cukup ringan, tapi semoga dapat bermanfaat ya bagi seluruh audiens yang ada di sini. Bagus. Nah, jadi kalau kita lihat ini dalam penataan ruang, perkembangan di seluruh dunia itu semakin lama semakin berkembang, semakin membaik dan penuh inovasi. Nah, tidak terpungkiri juga di Indonesia, di negara kita yang tercinta ini tentunya. Nah, keseriusan dalam penataan ruang di Indonesia itu ditunjukkan dalam revisi perubahan seperti UU Cipta Kerja dalam penataan ruang dan juga penetapan 2000 RDTR kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Keren gak sih? Keren kan? Nah, lalu sayangnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang itu masih sangat rendah loh. Nah, padahal regulasinya itu udah ada. Nah, ini. Bentar, slide-nya nggak bisa ya. Nah, ini ada regulasi yang udah menyebutkan penataan ruang, partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, yaitu Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 dan juga PP Nomor 68 Tahun 2010. Nah, ini udah ada regulasinya, tapi kok masih rendah, ini kenapa sih? Nah, jadi itu dikarenakan karena kemungkinan ada dua hal nih. Implementasi dari regulasi tersebut yang masih kurang dan juga kesadaran kita-kita ini Bapak Ibu dan Mas Mbak semuanya sebagai masyarakat dalam pentingnya penataan ruang dan tanggung jawab terhadap diri kita, terhadap wilayah yang kita tempati dan kita miliki. Nah, berikutnya lalu bagaimana sih seharusnya keterlibatan masyarakat itu dalam penataan ruang? Itu di era reformasi ini, di era reformasi ini, pendekatan tata ruang itu beralih menjadi social transformation. Apa itu? Jadi pendekatan yang menganggap bahwa yang awalnya menganggap masyarakat itu sebagai objek peraturan yang homogen menjadi subjek peraturan yang penuh keanekaragaman perilaku di masyarakat itu. Jadi, lalu bagaimana bila masyarakat itu tidak terlibat dalam penataan ruang? Apa dampaknya? Silakan Mbak Nisa jelasin. Baik, terima kasih Julia. Saya akan melanjutkan menjelaskan apa sih yang terjadi apabila masyarakat tidak terlibat dalam penataan ruang. Oke, tentu saja yang terjadi itu tidak sesuainya antar program dan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga akan menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Wah, masa konflik mulu sih? Jangan dong. Jadi, apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk mendorong penataan ruang ini? Oke, sebelum itu saya disclaimer dulu nih. Jadi, nggak sembarang masyarakat itu ikut terlibat secara langsung dalam penataan ruang. Kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2010, ada 3 kriteria masyarakat yang wajib terlibat dalam penataan ruang. Yang pertama, ada masyarakat yang berdampak langsung terhadap penataan ruang, dan yang kedua, ada masyarakat yang memiliki keahlian pada bidang penataan ruang, dan yang ketiga, ada masyarakat yang memiliki kegiatan pokok dalam penataan ruang. Nah, akan tetapi semua masyarakat tanpa terkecuali, termasuk saya, ibu bapak yang ada di sini, dan kita semua wajib bertanggung jawab terhadap penataan ruangnya di wilayah masing-masing. Nah, itu tadi ada penjelasan tentang 3 kriteria masyarakat yang wajib terlibat dalam penataan ruang. Lalu, apa aja sih bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan ruang? Nah, bentuk partisipasi masyarakat ini memiliki 3 poin. Yang pertama, penyusunan tata ruang, yang kedua, manfaat ruang, dan yang ketiga, pengendalian pemanfaatan ruang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan Julia. Baik Mbak Nisa, terima kasih. Tadi udah dijelasin ya sama Mbak Nisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam regulasi. Nah, kalau gitu bagaimana kalau kita melihat dalam Banyuwangi? Nah, Banyuwangi itu lihat dong, ada tarian, ada adat kebo-keboan, ada adat sebelang. Nah, ini karakteristik masyarakatnya itu masih kental akan budaya. Nah, dan juga masih mau akan hidup tradisional. Nah, jadi ini itu menjadi sesuatu kekuatan yang penting bagi kita, Kota Banyuwangi,
untuk menata kota itu berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan budaya sosial yang ada. Yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu apa sih? Pertama, dapat memberikan informasi. Ini loh, di daerah saya itu ada sosial budaya ini, ada potensi ini, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita itu dapat menjadi tanggung jawab bagi wilayah kita sendiri, bahwa bahwa wilayah kita itu memiliki potensi yang ada itu untuk dijaga, serta ikut menjaga dari penyelewengan yang ada, misalnya yang dilakukan oleh pemerintah mau menata wilayah kita sebagai apa, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya itu keberhasilannya itu ada Desa Adat Osing Kemiren. Jadi Desa Adat Osing Kemiren itu desa yang awalnya biasa aja disulap menjadi desa wisata yang mendunia dan dikenal nih. Nah, Desa Adat Osing Kemiren ini memanfaatkan sosial budaya mereka. Seperti contoh di sini ada Sanggar Sapu Jagat, museum Desa Kemiren, dan rumah-rumah adat yang masih dijaga di desa ini. Nah, ini dapat menjadi contoh di wilayah-wilayah lain yang ada di Banyuwangi untuk menjadikan Desa Adat Osing Kemiren itu menjadi contoh untuk mengembangkan potensi di wilayahnya masing-masing, melihat potensi wilayah yang ada pada Banyuwangi. Nah, berikutnya itu ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penataan ruang. Silakan Mbak Nisa, coba jelasin. Baik, terima kasih Julia. Saya akan melanjutkan penjelasan apa aja sih yang dilakukan pemerintah agar mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam penataan ruang. Jadi ada 3 poin yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama adanya kampanye penyadaran masyarakat atau public awareness, dan yang kedua ada public service atau kegiatan yang berupa konsultasi publik dan menerima pengaduan. Dan yang ketiga ada public campaign, adalah sebuah kegiatan yang dimana pemerintah melakukan pendorongan agar masyarakat mau melihat hasil dan proses serta implementasi terhadap penataan ruang, mengingat aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penataan ruang. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Jula. Baik, terima kasih Mbak. Jadi itu ya udah dijelasin. Nah, poin pentingnya ini Bapak Ibu semuanya dan Mas Mbaknya semuanya. Jadi kita itu sebagai masyarakat harus mempunyai kesadaran diri, dan juga baik pemerintah itu juga melakukan upaya-upaya untuk menjalin antara masyarakat dengan pemerintah itu menata kota bagaimana sesuai dengan budaya atau sesuai dengan potensi yang ada, seperti itu. Jadi saya ada satu kalimat yang harus Bapak Ibu semuanya ingat ya. Jadi nasib wilayahmu itu berada di tanganmu sendiri. Dan mari ayo dukung Banyuwangi menuju tata ruang yang berkualitas. Sekian dari kami, terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya, and see you. Terima kasih.